Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Rahmatiara, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Andika Mandala Putra, Cindy Juliati, dan Dea Intan Octavia. Saya akan membahas tentang Trait-Oriented Theories, Person, Talents, Match Theory, and Trait and Factor Theories. Persyaratan yang harus dipenuhi dari masing-masing interaksi. A. Teori psikologis. Teori psikologis adalah unik di antara ilmu-ilmu karena berhubungan dengan apa yang disebut realitas subjektif. Semua ilmu lain berurusan dengan realitas objektif, yaitu pengamatan terpisah atau terpisah dan berbeda dari apa yang diamati. Tidak demikian dalam psikologi. Dalam psikologi, terkadang pengamatan itu sendiri harus diamati, dan kita memiliki teka-teki pengamat yang mengamati pengamatan. Juga dalam psikologi, sifat pengamat dapat mempengaruhi pengamatan atau rekan pengamatan atau keduanya. Data psikologi seringkali bergantung pada siapa yang melakukan observasi dan bagaimana observasi itu dilakukan. B. Teori orang lingkungan. Teori PE generik mengasumsikan dua entitas dalam interaksi, orang atau P dan lingkungan E. Teori PE mungkin tampak fokus pada P, tetapi dalam teori PE, P tidak dapat dipahami tanpa E. E dapat didefinisikan secara sempit atau luas, mungkin terbatas pada orang atau orang lain saja, mungkin lingkungan fisik saja. Itu bisa jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya, interaksi antara P dan E mungkin sesaat atau berkelanjutan. Memang satu perbedaan yang langsung dapat dikenali di antara teori PE spesifik adalah penunjukan E yang diterapkan oleh teori tersebut, misalnya untuk lingkungan kerja versus lingkungan sekolah, atau dalam lingkungan kerja atau lingkungan kerja versus lingkungan karir. C. Teori korespondensi orang lingkungan. Teori Person Environment Correspondence atau PEC dimulai dengan asumsi dasar teori PE bahwa P berinteraksi dengan E, P dan E keduanya aktif dan reaktif. Untuk memulainya, E biasanya adalah E sosial, yaitu E yang terdiri dari PS lainnya. Teori EC dapat diadaptasi untuk menghadapi E non-sosial atau E fisik yang ketat, tetapi pembahasan selanjutnya mengasumsikan E sosial tipe yang paling sering ditemui. P. Menurut teori PEC, interaksi PE muncul pertama kali karena P dan E memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, dan masing-masing mengharapkan interaksi menghasilkan pengisian setidaknya beberapa persyaratan ini. Selanjutnya, P dan E dapat berinteraksi karena masing-masing memiliki kemampuan untuk membawa untuk menanggung dalam interaksi. Dengan menggunakan kemampuan mereka, P dan E berusaha untuk memenuhi persyaratan mereka masing-masing, yang mereka anggap hanya dapat terjadi dengan memenuhi persyaratan, atau setidaknya beberapa persyaratan yang lain. Itulah sebabnya interaksi terjadi. Keberlangsungan interaksi. Perbedaan individu. Untuk memulainya, keragaman adalah tentang perbedaan individu. Mereka adalah fakta alam. Individu berbeda dalam kelompok manapun, kelompok gender, kelompok usia, kelompok kelas sosial ekonomi, kelompok etnis, bahkan di dalam keluarga. Psikologi perbedaan individu merupakan cabang ilmu psikologi yang telah lama mempelajari fenomena ini. Dawes 1992. Teori PSI didasarkan pada psikologi perbedaan individu. Para peneliti di psikologi perbedaan individu telah mempelajari perbedaan antar kelompok secara intensif, terutama perbedaan antara jenis kelamin, antar kelompok umur, antar ras atau antar suku, dan antar kelompok sosial ekonomi. Sebagian besar perbedaan yang dilaporkan antar kelompok adalah perbedaan rata-rata detail penting yang sering diabaikan, dan sebagian besar perbedaan rata-rata ini kecil, kurang dari setengah standar deviasi. Beberapa perbedaan rata-rata yang dilaporkan hingga satu standar deviasi telah menjadi objek yang banyak kontroversi, misalnya dalam perbedaan IQ antara kelompok kulit hitam dan putih, dalam perbedaan gender, dalam kemampuan spasial menyukai laki-laki, dan dalam kemampuan untuk memahami detail menyukai perempuan.
Selanjutnya, kebutuhan interaksi satu sama lain. A. Kebutuhan dan keterampilan. Kebutuhan yang diukur dengan kuesioner biasanya diskalakan pada dimensi kepentingan, yaitu dalam hal seberapa penting penguat tertentu bagi P. Kepentingan memiliki komponen afektif. Semakin besar kepentingan yang diberikan kepada penguat, semakin banyak pengaruh atau emosi diduga terkait dengannya. Beberapa kebutuhan menjadi lebih penting bagi P daripada yang lain. Dengan kata lain, penguat mereka menjadi lebih penting bagi P daripada penguat lainnya. Kebutuhan yang berbeda mungkin lebih penting untuk P yang berbeda, atau untuk P yang sama pada waktu yang berbeda. Seiring waktu, kebutuhan tertentu atau biasanya yang paling penting dan yang paling tidak penting menjadi lebih stabil daripada yang lain, begitu banyak sehingga menjadi karakteristik P. Teori evolusi akan menyarankan bahwa kebutuhan dan keterampilan harus berhubungan. Entah bagaimana, karena tanpa keterampilan yang sesuai, P tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya, karnivora harus mengembangkan atau berkembang keterampilan pemangsa yang sesuai atau siluman, kecepatan, dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhannya akan daging. B. Kepuasan. Kepuasan dilihat dalam teori PEC sebagai tujuan interaksi PE, yaitu hasil yang diinginkan. Kepuasan dalam teori PEC adalah efek perasaan yang dihasilkan ketika seseorang merasakan kebutuhan untuk dipenuhi. Tujuan dari kedua P dan E adalah interaksi mereka adalah untuk mencapai kepuasan. Mencapai kepuasan adalah kekuatan motivasi yang menggerakkan interaksi PE. P dan E berinteraksi karena kepuasan masing-masing bergantung pada kepuasan yang lain. Dalam istilah sederhana, masing-masing memiliki sesuatu yang diinginkan yang lain. Jadi, P berusaha memenuhi E dan E mencoba memuaskan P. Masing-masing berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lain, atau setidaknya kebutuhan masing-masing percaya bahwa yang lain ingin dipenuhi. Dalam teori PSI, kepuasan adalah variabel dependen, dan interaksi PE adalah variabel independen yang bertanggung jawab untuk memproduksinya. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.